Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Hadirin dan hadirat jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat kesempatan, nikmat sehat, taufik dan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita bersyukur dengan cara meningkatkan amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu barulah kita aturkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita yang berhadir di majelis ilmu ini senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga-Nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mohon izin bahwa materi yang akan disampaikan yaitu terkait tentang, kalau biasanya kita membahas tentang tafsir Mus'haf, mohon izin pada kesempatan malam ini perlu menyampaikan materi yang terkait tentang permasalahan seputar sujud, yakni sujud sahwi, kemudian permasalahan sujud sajadah atau sujud tilawah, kemudian yang ketiga adalah sujud syukur. Ya, jadi di dalam syariat kita ada 4 sujud. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat, itu yang merupakan rukun sholat. Ya, kemudian yang kedua adalah sujud sajadah atau sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Yang keempat adalah sujud syukur. Ya, 2 sujud itu mutlak dilakukan di dalam sholat, yaitu sujud yang merupakan rukun sholat dan sujud sahwi. 1 sujud itu bisa dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat, yakni sujud sajadah atau sujud tilawah. Kemudian yang satunya lagi itu dikerjakan di luar sholat, yaitu sujud syukur. Nah, jadi di luar 4 macam sujud ini kita tidak dianjurkan untuk sujud. Walaupun niat hati kita untuk berdoa, ya, walaupun niat hati kita untuk berdoa, tetapi kita melakukan sujud di luar 4 sujud yang disyariatkan ini, maka tidak diperbolehkan. Ya, misalnya kita hendak berdoa supaya lebih khusyuk doa kita, lalu kita sujud di luar daripada 4 macam sujud yang disyariatkan oleh agama, maka ini tidak dibenarkan.
Lebih-lebih ketika kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada selain Allah dalam hal tujuan ibadah, maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Kalau kita sujud kepada selain Allah dalam bentuk penghormatan, maka hukumnya adalah dosa besar. Ya, jadi ketika kita sujud kepada selain Allah dengan tujuan ibadah, maka ini bisa dihukumi sebuah bentuk kesyirikan. Tapi ketika kita sujud kepada selain Allah dengan maksud untuk penghormatan, maka ini adalah sebuah perbuatan dosa yang besar. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk sujud. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, sembahlah Tuhan kalian, kerjakanlah kebaikan, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini perintah sujud. Ya, tentu perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah dalam keadaan ketika dia sujud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa'aksiru ad-du'a, maka berbanyaklah kalian berdoa. Tetapi hadis ini ya terkait tentang sujud yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia dalam sholatnya. Jadi dalam sholat itu kita diperbolehkan untuk memperpanjang sujud, yaitu berlama-lama dalam sujud, ya, kemudian memperbanyak doa. Bukan pada hanya di sujud terakhir dalam sholat, tetapi di setiap sujud pada rakaat-rakaat sholat. Ya, kita dianjurkan untuk memperlama sujud, dan di situ kita ya diberikan kesempatan untuk memperbanyak doa. Walaupun makna daripada fa'aksir doa itu berbeda-beda pemahaman para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa maksud daripada fa'aksiru doa yakni iqrarud doa. Ya, hanya mengulang-ulang doa yang ada di dalam sholat. Misal ketika sujud dalam sholat, kita dianjurkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itulah yang terus-menerus diulang. Kalau ada yang membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, fa'aksiru doa, maknanya adalah iqrarud doa, maka ulang-ulang terus doa tersebut. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan, para ulama mengatakan, berdoalah dengan doa yang engkau sukai. Selagi doa itu adalah doa yang maksud. Seperti itu. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud secara bahasa
secara lughah itu artinya al-khudu' wa tazallul. Sujud secara bahasa artinya adalah ketundukan dan kehinaan. Artinya ketundukan seorang hamba kepada Allah dan kehinaan, pengakuan akan kehinaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, sedangkan secara istilah sujud itu artinya wad'ul jabhah, wad'ul jabhati 'alal ardi bi qasdi at-tadlil wal khusyu'. Ya. Jadi sujud itu secara istilah artinya meletakkan dahi, meletakkan kepala, bagian kepala, dahi itu, ya kan, ketika sujud itu kan, kalau dalam sholat, 7 anggota badan harus tersentuh dengan lantai. Nah, jadi meletakkan dahi di atas lantai dengan tujuan adalah biqasdit tadlil wal khusyuk. Tentu tujuannya adalah untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah dan sebagai bentuk kehusyukan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini makna daripada sujud. Nah, kemudian permasalahan kita yang pertama adalah terkait tentang sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan dalam konteks sholat. Ya, terkait tentang kaifiyah sholat. Ya, di mana di dalam sholat itu ada aqwal, ada af'al, ada perbuatan dan ada perkataan. Nah, sehingga kemudian di dalam kitab, ya, fikih sahih, fikih sunnah, dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sujud sahwi itu adalah ma yakunu fi akhiris salati aw ba'daha bi jabari hilalin bitarki ma'murin bih. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dikerjakan di akhir sholat atau setelah atau di akhir sholat, di akhir sholat artinya sebelum salam atau sesudah salam. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan. Bitarki ma'murin bih, karena meninggalkan yang diperintahkan. Au fa'ala ba'da manha anhu, atau dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. Jadi meninggalkan yang diperintah atau mengerjakan yang dilarang di dalam sholat. Duna ta'ammudin, duna ta'ammudin. Dan ini dilakukan tanpa disengaja. Nah, kemudian di dalam fikih sunnah disebutkan sujudus sahwi sajdatani yasjuduhuma al-musalli qabla at-taslim aw ba'dah. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali yang dilakukan oleh orang yang sholat sebelum salam atau sesudah salam. Nah, jadi sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau bisa dilakukan sesudah salam, tergantung ya kapan ingat akan pelanggaran, baik kekurangan atau kelebihan atau keraguan yang dilakukan. Kemudian dari 2 pengertian yang sudah disebutkan tadi, ya, bisa disimpulkan bahwa sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena sebab tertinggalnya sesuatu yang diperintah
atau karena mengerjakan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan dengan 2 kali sujud yang dilakukan sebelum atau sesudah salam. Nah, wa yusra'u sujud sahwi li asbab salasah. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan sujud sahwi? Ada tiga sebab. Awalan, idza zada fi sholati sahwan. Ya. Apabila seseorang menambah di dalam sholat karena kelupaan, baik itu menambah rakaat atau menambah rukun atau yang lain. Sanian, idza naqasa minha sahwan. Ya, yang menyebabkan seseorang itu melakukan sujud sahwi itu karena kekurangan. Ya, kekurangan, baik kekurangan rakaat atau kekurangan rukun di dalam sholat atau kekurangan wajib di dalam sholat. Dan ini karena lupa. Tetapi karena kalaunya rukun itu Pak, kalaunya ya sesuatu yang rukun, atau misalnya dia sengaja meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat, ya maka ini tidak bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Artinya sholatnya harus diulang kalau dia sengaja meninggalkan salah satu rukun. Nah, kemudian yang ketiga, idza hasala indahu syakkun fi ziyadatin aw naqsin. Ketika seseorang yang sedang sholat itu mempunyai keraguan-raguan. Jadi orang yang sembahyang misalnya ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini baik terkait rakaatnya atau terkait rukunnya. Maka ketika itu dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ini akan insyaallah akan menjelaskan satu persatu tentang ya bagaimana penjelasan dari 3 penyebab tersebut. Yang pertama adalah sujud sahwi itu karena lupa. Sujud sahwi karena lupa. Dalil akan ini adalah hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang tidak mengetahui ya kam shalla berapa rakaat dia sholat, falyasjud sajdataini wa huwa jalis, maka hendaknya dia mengerjakan sujud 2 kali sujud dalam keadaan dia duduk. Nah, jadi ketika kita lupa rakaat dalam sholat, berapa rakaat sudah disembahyang nih? 3 kah 4 kah? 3 kah 4 kah? 2 kah 3 kah sudah? Maka ketika ada keraguan-raguan di dalam sholat itu, ya ketika ada keraguan-raguan, maka bagi orang yang sholat mengambil rakaat yang paling sedikit. Ya, misalnya sholat isya, sembahyang isya misalnya 4 rakaat, di rakaat yang terakhir ragu-ragu berapa rakaat sudah sembahyang, 3 kah 4 kah? Maka orang yang sholat ini karena keraguan-raguannya, ambillah rakaat yang paling sedikit, ambil 3 rakaat, maka dia tambah 1 rakaat lagi dan kerjakan sujud sahwi sebelum salam.
Ya, kerjakan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi karena kurang rakaat. Jadi kurang karena kurang rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam shalla an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ihda salat al-Ashi. Jadi Nabi pernah sholat Ashi. Ya, sholat Ashi itu adalah sholat 4 rakaat, baik zuhur ataupun asar. Fasalima fir rak'ataini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat 4 rakaat itu beliau salam pada rakaat yang kedua. Artinya Nabi sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat aja. 2 rakaat beliau salam. Summa ata juz'an fi qiblatil masjid fastanadda ilaiha. Lalu imbas salam tadi Nabi menjauh, Nabi mendekati salah satu tiang yang ada di depan Masjid Nabawi dan beliau menyandarkan diri beliau di tiang tersebut dalam keadaan marah. Ya. Wa kharaja sur'anun nasi faqama dzul yadaini faqala. Ketika itu orang-orang yang ikut sholat keluar. Ada wanita bertampurnya lawan Nabi keluaran, termasuk pada saat itu nomor sembahyang juga ada Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka berdua juga tidak berani bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdiaman bertahan. Ya, berdiaman bertahan. Faqama dzul yadain. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain, artinya yang memiliki tangan panjang. Jadi Dzul Yadain itu 2 tangan yang panjang. Nama asli beliau Khirbah bin Amir dari Bani Sulaim. Nah, Dzul Yadain ini wani mendatangi Nabi. Ini berdiri lalu bertakun lawan Nabi, ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasita? Wahai Rasul, apakah sholat itu diqasar, artinya sholat itu diringkas menjadi 2, atau engkau lupa? Nah, itu pertanyaannya. Fanazaran nabiyyu yaminan wa shimalan. Lalu Nabi ketika ditanya oleh Dzul Yadain, melihat Nabi ke kiri, melihat ke kanan dan ke kiri, artinya Nabi melihat ke kanan dan ke kiri. Faqala ma yaqulu Dzul Yadain. Dan Nabi mengatakan, apakah yang diucapkan oleh Dzul Yadain itu wujud? Faqalu sadaq. Lalu para sahabat yang lain berkata, benar wahai Rasul. Lam tusalli illa rak'atain. Tadi sampeyan sembahyang 2 rakaat aja. Fa shalla rak'ataini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat lagi. Fa sallama summa kabbara wa sajada summa kabbar wa rafa'. Rawahul Bukhari. Nah, jadi setelah itu beliau bertakbir dan sujud, kemudian takbir lagi dan sujud lagi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi itu karena kekurangan rakaat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait tentang sholat munfarid. Terkait tentang sholat munfarid dan sholat jamaah. Maka ketika kita sholat sorangan, misalnya sholat sendirian, ya, sholat asar 4 rakaat, lalu kita gawi sholat asar itu 3 rakaat saja. Nah, karena ini kadang-kadang yang menganggur. Karena sholat sorangan, orang juga kadang memperhatikan sholat kita.
Nah, ketika kita melakukan sholat itu 3 rakaat dan setelah salam kita ingat bahwa sholat yang kita lakukan itu hanya 3 rakaat, maka berdasarkan hadis ini, ya, ketika waktunya tidak terlalu lama, jaraknya tidak terlalu lama setelah salam, ya, kalau sudah terkantuk, sudah batal, itu tidak boleh lagi mengulang. Tidak boleh lagi mengulang, harus diulang dari awal sholatnya. Nah, jadi jaraknya itu hanya sebentar. Hanya sebentar, maka yang harus dilakukan adalah cukup menambah 1 rakaat. Kekurangan tadi, kemudian melakukan sujud sahwi dua kali sujud. Nah, lalu bagaimana ketika melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, yang imamnya itu ketika melakukan sholat rakaatnya kurang, ya, jadi rakaatnya kurang. Nah, contoh misal imam mengimami sholat isya 4 rakaat, tapi imam hanya melaksanakan sholat itu 3 rakaat saja. Maka ketika imam melaksanakan 3 rakaat, kewajiban makmum adalah memberikan tanbih atau peringatan kepada imam. Ya. Lalu bagaimana cara mentanbih imam? Cara mentanbih atau memperingatkan imam yang sholatnya itu kurang, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawna. Jadi dia Nabi, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna, aku lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku, ya, sehingga tanbihur rijal bitasbih, maka cara memperingatkan atau menegur imam ketika imam salah, ketika imam lupa rakaat, ketika imam lupa rukun, lebih dalam rakaat adalah dengan cara tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah. Nah, itu bagi makmum di belakang. Jadi makmum ini kalau imam itu salah, cukup mengucapkan tasbih saja. Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang lain. Imam, misalnya makmum di belakang, imam ini sudah diperingatkan, subhanallah, saya itu mengucapkan subhanallah, saya itu mengucapkan tasbih. Imam tetap saja ada yang di belakang, misalnya imam kurang rakaat. Nah, ini bisa membatalkan sholat, karena ini adalah kata-kata yang terlarang di dalam sholat. Ya. Jangankan itu, baik, kita aja waktu sembahyang itu misalnya ada orang wahid, ya, menjawab wahidnya itu dengan yarhamukallah. Ini bisa membatalkan sholat. Ya, bisa membatalkan sholat. Kalau wahid seorang boleh, mau ucap alhamdulillah boleh, ya, itu tahmid. Ya. Tapi ketika ada orang wahid, kita waktu sembahyang kita jawab yarhamukallah, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Muawiyah, ya, Ibn Hakam, di mana dia berkata, ya, sedikit menyampaikan tentang hadis larangan dia berkata-kata di dalam sholat, termasuk menjawab orang yang bersih. Bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum. Ya, ketika itu ada seseorang yang wahid, ada laki-laki yang wahid, yang bersih. Faqultu yarhamukallah. Lalu ketika salat itu aku menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Faramanil qaum bi absarihim. Lalu orang-orang yang ada itu kepada melihat ke aku, ujar Muawiyah bin Hakam.
Orang-orang yang mendengar ucapanku itu, pandangan mereka semua memandang ke arahku. Fakultu, dan aku mengatakan, wasukla ummiyah, ya, demi kedua orang tuaku. Masa nukum tansurun ilayya, kenapa jadi kalian memandangku seperti itu? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala abkhadihim. Dan orang yang melihat aku tadi, kata Muawiyah bin Hakam, mereka itu memukul-mukul paha mereka. Ya, memukul-mukul paha mereka, artinya ini tidak boleh, ini dilarang Nabi. Dilarang Nabi adalah sesuatu yang terlarang ketika sholat. Jadi mereka gelisah sehingga mereka memukul paha-paha mereka sambil memandang Muawiyah bin Hakam sambil memukul-mukul paha. Ya. Falamma ra'aituhum yumassitunani, tak kala aku melihat mereka saling, mereka diam, mereka sambil memukul-mukul paha, mereka sambil memandangku, lakinni sakat, aku hanya diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, fa bi ayyi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu, aku tidak pernah melihat ada seorang guru, ada seorang pengajar, ada seorang pendidik sebelumnya dan setelahnya ahsan, lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tidak mengatakan apa-apa, ketika itu Nabi tidak menegur apa-apa, sebagaimana para sahabat yang lain, mereka memandang kepadaku. Fawallah, demi Allah, ma karahani, Nabi tidak benci kepadaku, wala darabani, Nabi tidak memukulku, wala syamatani, Nabi tidak menghinaku, Nabi tidak menghinaku dan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepadaku. Qala inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi hanya mengatakan, sesungguhnya salat ini tidak sah ketika di dalamnya ada sesuatu daripada perkataan-perkataan manusia. Artinya perkataan di luar salat. Innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Karena kata Nabi, di dalam salat itu hanya ada tasbih, memuji Allah, takbir, membesarkan Allah, dan qiraatul Quran. Falam ya'muruhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin iyadah li jahlihi wan nas li jahlihi. Dan Nabi tidak menyuruhku untuk mengulang salat karena kejahilan, karena kebodohan, ketidaktahuanku. Nah, artinya apa? Artinya Muawiyah bin Hakam ketika menjawab bersinnya orang dengan jawaban yarhamukallah, itu murni karena ketidaktahuannya bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi di dalam sholat. Sehingga karena kejahilan itulah Nabi tidak menyuruh untuk mengulang sholatnya. Nah, jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika menegur imam yang keliru di dalam sholat itu dengan tasbih, tapi bagi wanita itu dengan tasbih. Tasbih artinya dengan menepuk, yaitu dengan cara menepuk paha, ya, atau dengan cara menepuk dengan menepukkan bagian punggung ke telapak tangan, ya. Tapi jangan juga terlalu nyaring begini. Ya, jadi seperti itu cara mentandih bagi orang yang keliru di dalam sholat. Nah, dalam konteks kekurangan di dalam sholat tadi, ya, ketika imamnya sholat 3 rakaat, sholat yang 4 mestinya 4, lalu imam mengerjakan sholat itu hanya 3 rakaat saja. Nah, ketika sudah ditandih oleh makmum,
maka imam, ya, ketika imam ditandih, maka imam bangkit lagi untuk menambah satu rakaat. Ya, maka imam bangkit lagi untuk menambah satu rakaat dalam posisi dia tawarruk ya, tasawuf tadi. Ya, ditandih oleh makmum, subhanallah, maka imam berdiri lagi untuk menggenapkan satu rakaat lagi. Ya, untuk menggenapkan satu rakaat lagi. Tetapi ketika imam itu kokoh pada keyakinannya, dia yakin bahwa sholatnya sudah 4 rakaat. Padahal menurut makmum sholat imam itu masih 3 rakaat. Bagaimana dengan makmum? Apakah makmum mengikuti imam sholat 3 rakaat? Maka bagi imam yang mengetahui bahwa makmum sholatnya kurang, ketika makmum itu mengikuti imam 3 rakaat, maka batal sholat. Bagi nang makna tahu, bagi nang kada tahu, kada kabilang fokus juga. Artinya napa nang ujar imam turut aja berapa rakaat imam sembahyang, kita hitung juga makmum. Nah, ketika makmum yang seperti ini dan dia mengikuti imam, maka sholat makmum sah. Tetapi harus dia tambah lagi 1 rakaat ketika sama-sama sudah tahu bahwa sholatnya kurang 1 rakaat dan melakukan sujud sahwi setelah salam. Nah, lalu bagaimana dengan makmum yang sudah tahu tadi bahwa imam sholatnya hanya 3 rakaat, maka ketika imam salam, makmum yang ada di belakang boleh mengikuti imam sampai imam salam. Setelah imam salam, makmum berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat yang kurang. Atau boleh bagi makmum yang di belakang, ketika imam dulu tawarruk untuk tasyahud akhir, makmum langsung bangkit, tidak usah ikut salam bersama imam, dalam artian makmum mufaraqah bersama imam dengan imam, lalu makmum di belakang menambah 1 rakaat kekurangannya itu, lalu salam, lalu salam. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika imam atau ketika kita sholat sendiri atau ketika sholat jamaah tertinggal ya salah satu daripada wajib, yaitu duduk tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal itu bukan rukun, ya, bukan rukun. Nah, ketika seseorang itu lupa duduk tasyahud awal, ini bagi untuk sholat yang 3 atau 4 rakaat yang ada tasyahud awalnya. Ketika yang seharusnya duduk tasyahud awal, lalu dia tidak kerjakan duduk tasyahud awal, artinya langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga, ya, maka dalam hal ini ketika dia sudah berdiri dengan sempurna, ya, misalnya naik ke rakaat yang ketiga, lalu dia sudah berdiri sempurna, melakukan rukun, membaca surat Al-Fatihah. Ingat tadi kada ingat tasyahud awal, bolehlah duduk ulang, tidak diperbolehkan. Ini bisa membatalkan sholatnya ketika ia duduk kembali untuk melakukan tasyahud awal. Tetapi ketika duduknya, berdirinya belum sempurna, ya, masih alang-alang mengangkat tuh apalin luhut, belum lagi sempurna berdirinya, maka dia wajib untuk kembali duduk tasyahud awal. Ya, wajib untuk duduk tasyahud awal. Lalu bagaimana dengan yang meninggalkan tasyahud awal tadi karena dia sudah berdiri dengan sempurna? Nah, caranya adalah dengan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Bacaan sujud sahwi itu terhadap bacaannya.
yang secara syar'i dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya cukup seperti bacaan yang kita baca ketika sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, jadi seperti itu bacaan sujud sahwi. Nah, ya, kemudian sedikit belum tambahkan, ya mungkin akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Ini terkait tentang sujud tilawah atau sujud sejadah. Ya, jadi sujud sejadah itu adalah sujud yang terkait tentang sholat dan dilakukan di dalam sholat ketika ayat-ayat sajadah itu dibaca di dalam sholat. Ketika ayat-ayat sajadah yang di 15 tempat, di 15 tempat di dalam surah di Al-Quran itu, maka ketika itu dibaca di dalam sholat, maka sujud sajadahnya dikerjakan di dalam sholat. Tetapi ketika ayat-ayat itu dibacakan di luar sholat, maka sujud sajadahnya dikerjakan di luar sholat. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan sujud sajadah itu? Nah, ini yang perlu sampaikan. Ya, ketika imam atau ketika kita dalam sholat membaca salah satu daripada ayat-ayat sajadah, ketika kita bersedekah, lalu sujud, tidak perlu melakukan takbiratul ihram. Tidak perlu melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar untuk sujud. Ya, jadi cukup lepas pegangan tangan, sedekap ini lepas, langsung sujud. Langsung sujud. Berapa kali sujudnya? 1 kali sujud. Ya, 1 kali sujud. Dan ketika bangkit dari sujud, tidak perlu duduk istirahat. Sebagaimana kita bangkit dari sujud untuk naik ke rakaat yang kedua atau yang berikutnya di dalam sholat. Ya, jadi langsung aja imbahnya sujud, naik, tidak perlu duduk istirahat. Tidak perlu duduk istirahat, tapi langsung naik ke seperti semula lagi. Jadi seperti itu caranya. Jadi tanpa takbir, teman tidak pakai raf'ul yadain, tidak mengangkat kedua tangan. Ya, tetap takbir tetap dibaca, Allahu Akbar dibaca tanpa mengangkat kedua tangan, dan ketika bangkit dari sujud tidak perlu duduk istirahat. Jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi penjelasan yang belum tersampaikan terkait tentang sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Semoga kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain, dan semoga ini bermanfaat, yang sedikit ini bermanfaat, dan akhirnya sudahi dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.